Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di Jakarta Vintage IG Live. Barusan tes sambil nunggu Pak Sony. Oke, thank you udah pada ngeklik. Ada Iwan Chong. Pak Sony sudah datang. Oke, saya Pak Sony, tolong diklik. Oke, Pak. Oke, halo tim Yahya. Oke, thank you udah datang ya. Oke, nah Pak Sony udah datang. Oke, halo Pak Sony, selamat sore. Selamat sore. Oke, di Bali gimana di Bali? Barusan hujan, mendung dikit. Di sini agak mendung tapi belum hujan, jadi masih panas. Oke, di sini Ya. udah sejuk. Tapi karena di luar mati. Oke. Oke, Pak Sony, saya sebentar mau kasih introduction mengenai Pak Sony, nggak boleh protes ya, Pak? Oke, Pak Sony Seputro, tamu kita hari ini adalah seorang product developer dan product designer. Oke, lama sekali tinggal di Jerman, mungkin 15 tahun atau 20 tahun, nanti tolong dikasih tahu oleh Pak Sony. Kemudian sekarang based di Bali. Saya sama beliau ini ketemu di Ambiente, pameran Ambiente tahun lalu di Jerman, di Frankfurt ya Pak ya. Kemudian di bulan September, di bulan Juni, mulai Juni, kita bekerja sama mengkurasi produk-produk Indonesia yang akan dipamerkan di Maison d'Objet di Paris. Oke, jadi kita sangat intens sekali berhubungan dan saya setiap kali terlibat pembicaraan dengan Pak Sony, kemudian selalu ada sesuatu yang baru yang saya, itu sesuatu yang baru, informasi baru, inspirasi baru, selalu gitu. Dan itu bukan hanya saya aja yang merasa demikian, tapi juga teman-teman lain pada saat kita menjuri di IGDS tahun lalu juga, bulan Oktober, November, sama gitu ya. Jadi saya ingin berbagi ilmu gitu ya yang saya dapatkan dari Pak Sony ini dengan teman-teman di sini gitu Pak. Jadi topik kita hari ini adalah creative mindset during crisis. Jadi mindset yang positif saat krisis. Nah, kita tanyakan sebelum masuk ke topik, mungkin Pak Sony ingin memberikan sedikit introduction mengenai Pak Sony sendiri, pekerjaannya apa, gitu sebenarnya apa sih product developer itu, product designer itu, kemudian ya silakan aja Pak, mau membuka ini boleh, silakan. Ya, sedikit dari pekerjaan saya. Ya. Dimulai waktu saya berada di Jerman. Ya. Itu saya menjadi importer dari barang-barang dari Indonesia, terutama dari Bali dan Jogja. Ya. Dimulai dengan hal kecil, hanya 1 dos bentul yang dikirim lewat pos. Akhirnya itu berkembang menjadi besar, dan mempunyai toko dan mensuplai semua banyak Christmas market di sana. Kemudian ada segala sesuatu itu seperti sekarang juga kita harus belajar dari jalannya kehidupan. Selalu ada siklus yang peak dan down ya. Kemudian dari saat bisnis barang Bali di Jerman menurun dengan beberapa macam alasan, akhirnya saya mensiasati dengan kembali ke Bali. Jadi menunggu order-order yang sebetulnya masih banyak ada untuk barang Bali, tapi orang tidak order lagi di Jerman, tapi langsung ke source-nya. Jadi saya tunggu di sini untuk melanjutkan itu. Itu ceritanya, dan titik berat saya adalah produk untuk home accessory, terutama 95% itu untuk US market, dan juga untuk jenis market yang dijalankan oleh big company yang mulai dari 200 sampai 1000 stores. Yang itu mungkin merupakan topik tersendiri, karena di sini saya dituntut untuk mendevelop suatu handcrafted item, tapi dengan pemikiran industri, karena akan
dibuat sebanyak itu adalah tema topik tersendiri. Oke. Ya, jadi itu. Jadi Pak Sony sebagai importir sudah berapa lama Pak? Kira-kira berapa tahun waktu importir, kemudian sekarang jadi eksportir berapa lama Pak? Wah, kalau importir itu kalau dibilang mulai dari pengiriman barang yang hanya 1 dos beli dari market, itu adalah benihnya, itu mungkin sekitar 25-30 tahun ya, karena itu masa waktu saya masih mahasiswa. Okay. Kemudian di sini sekitar 10-12 tahun. Dengan arti kata saya eksportir, tapi sudah tidak melakukan sendiri, tetapi berkolaborasi dengan company besar yang mempunyai infrastruktur untuk ekspor itu, tapi perlu pendampingan untuk product development dan koleksi. Ya. Jadi bukan company saya sendiri. Karena juga dalam masa menjelang senja ini, saya mulai melepaskan banyak sekali hal-hal yang merepotkan. Jadi hanya ingin konsentrasi 100% untuk mendevelop suatu item. Oke. Jadi tadi saya bilang di introduction yang di awal, bahwa Pak Sony ini saya ngelihatnya sebagai sosok yang lengkap, sebagai desainer ya, dan sebagai maker juga, product developer, karena menguasai bukan hanya desain, tetapi juga import dan ekspor gitu. Jadi biasanya orang hanya ekspor aja tapi tidak import. Kan Pak Sony ini udah pertama import, habis itu sekarang ekspor gitu. Jadi menguasai di dua sisi gitu Pak. Nah itu yang jarang saya ketemui di teman-teman yang lain gitu ya. Sehingga itu mungkin membuat Pak Sony menjadi lebih luas pandangannya. Apalagi itu base-nya sebelumnya di Jerman ya. Kemudian sekarang di Bali yang sangat aktif dalam handicraft ya, producer handicraft gitu. Nah, apa yang bisa dipelajari sebagai waktu Pak Sony di sana Pak, sebagai importir di Jerman, apa yang bisa dipelajari, yang bisa di-share ke kami ini, ke kita? Ya, mungkin ada 2 hal penting. Ya. Nomor 1 adalah cara berpikir, mindset, dan cara bekerja. Itu nomor 1 yang mungkin nanti akan saya terangkan dalam pencarian segi positif dari corona ini. Tapi hal lain yang sangat-sangat penting, sayangnya saya susah untuk men-share karena hal itu harus dialami sendiri. Jadi singkatnya begini, saya bersyukur bahwa di dalam satu tubuh diri saya itu ada informasi tentang produksi di sini dan tentang pemasaran di sana. Artinya saya mempunyai kelebihan daripada buyer dari barat yang punya tahu tentang pemasaran di sana, dan mempunyai kelebihan dari produser di sini yang hanya memproduksi di sini. Artinya bisnis, kalau kita bicara bidang kreatif untuk ekspor, itu sebetulnya perjalanannya kan development di Bali, tapi dipasangnya di apartemen di New York. Nah, yang diketahui oleh teman-teman kita yang hanya berada di sini adalah ketika barang itu jadi dan kontainer ditutup. Setelah itu mereka merasa finish, happy. Padahal itu baru perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu banyak yang terjadi. Di kontainer siang hari 80 derajat, malam sangat dingin, dan sebagainya, sampai di sana pecah, berjamur. Semua itu tidak dialami oleh orang-orang di sini. Sehingga mindset mereka berhenti sampai stuffing kontainer itu ditutup. Jadi awareness tentang bagaimana barang itu kondisinya di sana itu hanya satu bagian aja. Nomor 2 adalah mengenai harga. Ya, kalau saya bicara bukan art ini ya. Jadi sebetulnya barang konsumsi yang
craft mungkin kita sebutnya. Itu harga sangat penting sekali. Jadi kadang-kadang orang punya berpikir di sini, wah saya ini buatnya repot lama sekali, saya perlu $100. Nah tapi orang akan bilang, oh ya bagus ya mengerti, tapi saya nggak beli. Karena barang $100 di Indonesia FOB akan $500 atau 350. Jadi ketidakpuan tentang perceived value-nya itu yang menjerumuskan bagaimana barang produk yang kelihatannya bagus dan berhasil di Indonesia, bahkan menang sayembara, kontes dan mendapat award, tapi tidak laku di sana. Karena untuk bisnis yang saya jalani ini sangat ketat, baik dari quality maupun dari pricing. Itu pelajaran. Siapa yang ingin mendapat share lebih lanjut bisa kontak selanjutnya. Karena tidak bisa dibahas dalam 1 jam. Iya betul. Kalau sekarang sebagai eksportir Pak, apa yang bisa di-share kita? Ya. Apakah tadi kan ada mindset cara bekerja di sana ya yang berbeda dengan di Indonesia. Nah sekarang kan Pak Sony kerja base-nya di Bali, gitu kah? Apakah sama dengan di Jerman ataukah berbeda ataukah bagaimana? Oke, tentang itu sebetulnya ada di bagian terakhir dari yang saya persiapkan ya, tentang ekspor itu bagaimana. Untuk sekedar overview, saya persiapkan secara kronologis supaya bisa dimengerti jalan pikirannya ini. Karena tema dan topik kita itu adalah mindset yang positif, bukan ekspor ya. Walaupun nanti contohnya ekspor karena pekerjaan saya ekspor. Saya mungkin kalau mau dibuat lagi tentang ekspor itu satu sesi yang lain. Tapi kali ini yang lebih urgent adalah bagaimana dengan menyikapi kasus corona ini. Saya ada membagi seperti ini, jadi nanti mungkin diingatkan supaya tidak ngelantur dan kita semua setelah ini mendapatkan manfaatnya. Kronologisnya seperti biasa, ini juga cara dari mindset di Jerman. Segala sesuatunya itu ada beginningnya, akhirnya gimana jelas ya. Jadi nggak tiba-tiba. Nomor 1 pertemuan dengan corona. Karena saya akan menceritakan sebetulnya ini kan pengalaman pribadi, belum tentu cocok untuk semua orang. Hanya kalau bisa menginspirasi beberapa itu sudah sangat bersyukur. Pertemuan dengan corona pertama kali, kemudian kedua, fase setelah pertemuan itu adalah shock, distraction. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, setiap hari mengikuti berita apa yang terjadi perkembangannya. Dan itu adalah masa transisi setelah saya menyadari bahwa itu akan tidak ada manfaat apa-apa. Maka kemudian pelan-pelan saya mencari dan menemukan keseimbangan di tengah-tengah krisis corona ini. Jadi nanti saya jelaskan chapter itu. Kemudian setelah menemukan keseimbangan dengan cara penataan mindset, itu tema kita hari ini yang ingin saya sharing. Kemudian kita masuk ke product development. Dan yang sebetulnya yang terakhir, jadi mungkin bisa terakhirnya saya sebutkan sekarang, supaya nanti kalau tidak waktunya tidak tercapai, hal itu yang sebetulnya sangat penting. Bisa supaya mulai dari kita gitu. Bisa mulai tidak. Yang kelima ini adalah supaya kita tidak jadi generasi rebahan, karena kita sudah menuju ke generasi rebahan, yaitu memanfaatkan waktu untuk membuka pikiran tentang post corona world. Karena don't care apa yang kalian kerjain sampai sekarang, belum tentu 6 bulan kemudian itu masih akan diperlukan. Jadi the world will be changed. The world will be not as same as now. Itu yang harus normal ya Pak ya. Ada the new normal nanti ya.
Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi product development. Yeah. Oke. Saya masuk ke nomor 1, pertemuan dengan corona. Saya berusaha sesingkat mungkin, tapi saya selalu berusaha ada benang merah yang jelas. Okay. Pertemuan corona pertama kali itu adalah waktu menjelang keberangkatan untuk pameran di Ambiente. Saya bekerja untuk CV Dharma Siaja di MAS, yang tiap tahun kita mengikuti Ambiente. Itu jadi bulan Januari apa ya? Awal Januari apa pertengahan ya Pak? Ambiente itu? Ya, minggu kedua tanggal 9, 10-an itu, tapi saya sudah berangkat awal, tanggal 4-5 untuk adaptasi dan untuk setting food-nya. Ya. Sebetulnya hembusan angin corona ini sudah terasa sebelum saya mau berangkat, karena saya mempunyai teman yang sangat-sangat baik sejak 35 tahun, orang Jerman yang akhirnya dia menjadi salah satu manajer di Lufthansa dan di Frankfurt Airport. Yeah. Saya selalu tinggal di situ karena malam kita bisa sharing-sharing. Itu antara yang laki dan perempuan sudah terjadi diskusi. Saya sudah merasakan yang pihak perempuan agak sedikit ragu apakah bisa menerima saya yang ada kemungkinan bisa membawa virus. Jadi bisa dibayangkan waktu itu Wuhan sudah sangat-sangat explode ya. Kemudian terjadi diskusi, saya sudah bersiap-siap mencari tempat tinggal yang lain. Tetapi suaminya lebih pragmatis, dia bilang nonsen, nggak apa-apa. Akhirnya saya tinggal di situ. Jadi itu sudah pertama hembusan. Kemudian hembusan yang sangat-sangat besar adalah mengetahui, sebelum saya memasuki hall untuk setting, saya sudah khawatir tentang keamanan kita dan keamanan publik. Karena di situ seperti biasa ada ratusan stand dari China dan ribuan orang dari China. Kemudian baru hari pertama saya mendengar bahwa ada 600 stand dari China, itu semua stand ownernya tidak diberi visa. Jadi tidak bisa datang. Padahal barang-barang semua sudah terkirim. Sehingga tambal sulam mereka berusaha harus buka karena akan tidak elok kalau standnya itu tutup semua dan mencari tenaga-tenaga harian, student atau orang China yang sudah di situ. Dan yang selanjutnya terasa waktu fair itu berjalan atau waktu menuju ke fair itu aja biasanya yang metro atau subway-nya itu yang luar biasa penuhnya sampai harus berdempet-dempet. Waktu itu lebih banyak tempat yang kosong daripada yang duduk. Akibatnya ya pengunjung sangat drastis. Menurut saya kurang dari setengahnya, walaupun pihak panitia mengatakan tentunya dengan angka-angka yang lebih bagus. Kemudian waktu pulang dari Ambiente terjadi tamparan yang lebih keras, badai itu tiba-tiba hampir semua order-order dari US, baik yang running order maupun yang siap shipment, langsung detik itu di-cancel. Ada beberapa yang depending. Ya, jadi ini mengakibatkan suatu shock dan membuat saya sempoyongan. Jadi bisa dibayangkan dari jumlah karyawan yang begitu banyak, akhirnya mereka sekarang harus istirahat semua. Semua, hanya ada 5 orang yang untuk standby untuk mengerjakan sampel-sampel dan request yang tertinggal. Jadi itu ceritanya yang pertama. Pembatalan itu terjadi di bulan Februari atau di bulan apa, Pak? Mulai bulan Februari, ya. Oke. Dan kebanyakan 90% tadi Amerika ya, Pak ya?
Ya, karena customer kita memang 90% Amerika. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya apa Pak? Poin yang selanjutnya yang mau disampaikan tadi? Ya. Tadi kemudian mungkin kalian juga mengalami fase yang mirip ya, adalah shock dan distraction. Kita bingung ya, keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga kita juga ingin mengetahui dan tiap hari mengikuti berita-berita itu. Jadi di mana mulai muncul, angkanya berapa. Jadi itu suasana yang mungkin perlu untuk mengetahui dunia luar. Tapi kalau keasikan, karena kita manusia kadang-kadang juga mempunyai sifat agak masochis ya. Jadi melihat kesengsaraan itu tiba-tiba seperti di film Outbreak atau bahkan ini lebih jauh dari itu. Jadi saya menyadari bahwa itu tidak konstruktif ya. Jadi dalam keadaan sempoyongan itu seperti petinju yang baru kena uppercut yang sempoyongan, tapi kita berusaha, bangun dong, jangan begitu. Jadi kita masuk ke bagian episode yang ketiga. Jadi ini kronologis. Saya menjawab juga apa yang didapat waktu hidup di Jerman. Jadi bukan selain detail mengenai ekspor, mengenai product development, adalah mindset building. Ya, karena saya menyadari bahwa kita itu berfungsi hampir seperti komputer atau Google. Atau komputer atau Google itu berfungsi sedikit seperti manusia. Tergantung mindset kita, itu adalah seperti program atau apps. Jadi apa yang kita inputkan di situ, semua outputnya itu akan adalah sekitar itu. Sehingga contohnya tadi, kalau menganggap COVID ini sebagai bencana dan melihat negatifnya, saya juga ingat, jadi ini pendekatan secara mindset, nanti ada sedikit spiritual atau metafisik, atau jadi saya tidak berbicara mengenai perpajakan atau kredit murah dari perbankan dan sebagainya, itu ada ahli-ahlinya sendiri. Saya tahu bahwa ada masalah itu juga, tapi saya akan mencoba menyikapi dari sisi ini yang mungkin tidak banyak orang melakukan. Ya, jadi mindset itu seperti kalau saya memberi contoh karena itu sangat familiar. Tergantung kita mencari di Google, itu kalau keywordnya benar, ya mendapat jawaban yang benar. Jadi Google itu setia, dia itu seperti lampu Aladin. Juga kalau kita memintanya itu salah, kita akan mendapat yang salah. Jadi kita untuk memasukkan mindset kita hal-hal yang negatif, COVID adalah bencana, maka otomatis spontan refleks kita adalah bagaimana menanggulangi bencana. Akhirnya dapatnya ya kalau kita hebat dan sukses adalah penanggulangan bencana yang tidak lain hanya survive. Mungkin ada yang sudah bersyukur, sudah survive. Tapi kita yang agak idealis, mungkin di sini juga banyak sekali orang-orang kreatif, kita berusaha ingin lebih dari itu. Jadi mindset keyword kita yang kita masukkan bukannya bencana. Karena ini juga banyak belajar di Jerman, selalu sering disebutkan setiap koin punya dua sisi. Loh, selama ini negatif aja, berarti ada positif. Itu yang akan saya cari. Ya, jadi itu adalah navigasi kita sehingga semua spontan gerakan denyut nadi, body, dan mindset dan usaha kita adalah yang positif, yang memasukkan keyword new change. Saya juga mendengar, entah ini benar atau enggak karena saya tidak bisa berbahasa Mandarin, katanya huruf bencana dan opportunity atau chance itu dalam bahasa Mandarin bentuk tulisannya sama.
cuman bagaimana intonasinya ya. Tapi whatever, jadi di mana kalau keywordnya bukan bencana atau pandemik coronavirus ini bukan dianggap bencana, jadi dianggapnya sebagai apa nih? Opportunity ataukah apa, Pak? Pak Sony melihatnya. Ada dua sisi, yaitu negatif, bencana, dan opportunity, new chance, new market. Bagaimana saya melihatnya, saya tidak boleh mengignore bahwa itu adalah bencana. Ya, jadi bukan mengignore. Tapi kita itu you are what you think. Jadi apa yang kalian fokus dan itu dibesarin, malah pakai kaca pembesar, pakai detail, semuanya akan menjadi besar. Kalau itu negatif akan menjadi momok. Tapi kalau itu suatu keyword yang positif, kita memperhatikan itu menjadi besar, bencana itu tetap ada, tapi menjadi artinya berkurang. Karena chance baru itu lebih besar, sehingga bencana itu nggak nyenggol. Jadi opportunity-nya kira-kira apa yang Pak Sony lihat, Pak? Tapi ini maaf ya, saya masih harus supaya bisa diikuti. Bagaimana bencana kok suruh mikir positif, kan sulit. Nah itu yang penting ini dalam sesi ini adalah penataan mindset dan mental. Tadi Pak kan bilang bencana itu dianggap sebagai apa? Ini saya agak lebih dalam. Itu adalah meminjam pengertian dan teknik meditasi dari Tibet Buddhism. Itu ada istilah Rigpa. Jadi kita ini mirip dalam keadaan meditasi itu adalah positioning kita. Ini sangat penting daripada resep opportunity atau export. Rigpa itu adalah suatu state, suatu keadaan di mana nature mind kita itu murni. Semua halangan, semua kejadian itu adalah seperti kalau kita umpamakan, jadi ini saya bilang positioning, posisikan dirimu dengan benar sehingga kamu bisa jalan dalam bencana ini dengan berlenggang. Artinya kita memposisikan sebagai mikrokosmos, sebagai alam semesta. Alam semesta adalah suatu space. Di dalam alam semesta, di dalam space ini terjadi gunung meletus, badai, hujan, taufan, segala macam. Jadi dalam meditasi nanti akan timbul hal-hal yang menggoda kita. Itu tidak boleh ditahan, tidak boleh dihilangkan, tapi dibiarkan muncul, ya biar aja muncul, tapi jangan tersenggol. Nah, bisa begitu tergantung positioning kita. Kalau kita memposisikan diri sebagai seekor burung gelate, kena badan terhempas. Jadi posisi kita adalah space, alam semesta. Dalam hidup kita akan terjadi kesedihan, kematian, kegagalan. Tapi semuanya itu ya let it be, dilihat, tapi jangan menyenggol nature mind kita. Jadi kita tetap tenang sehingga bisa melihat ke positifnya. Karena kalau sedang terkurung oleh suasana bencana, bagaimana berpikir positif? Itu salah satu resepnya. Jadi kemudian kan akibatnya selanjutnya stay at home. Itu yang juga dialami oleh semua orang. Nah ini saya berbicara secara product development. Jadi karena kita sudah memasuki pandangan dan sikap yang positif, kita mulai tidak terganggu, tergeret oleh
bencana-bencananya dan fokus kepada yang produktif. Ya. Nomor satu, keadaan di luar bagaimana? Semua lagi slow, lagi tutup, lagi istirahat, dan sebagainya. Ada pepatah lagi, bekerjalah mulai pagi-pagi ketika semua orang sedang tidur. Jadi sekarang ini semua orang sedang tidur atau rebahan, tapi masa ini pasti berakhir, entah berapa lama. Nah, kalau masa itu berakhir, nah lu gimana? Di mana posisimu? Kalau bisa kan di pole position. Karena itu sekarang kita widening horizon kita untuk berpikir, karena kita terbiasa ya, produk developer itu berpikirnya setahun di muka. Kita berpikir ini post coronavirus setelah 6 bulan. Itu kita mempersiapkan apa yang akan kita buat. Sehingga ketika masa itu berlalu, panggung mulai terbuka, semua orang baru melihat, kita udah siap dengan offer-offer, dengan presentasi dan sebagainya. Itu saya melihatnya dengan product development. Dan dalam stay at home, saya bilang segala sesuatu ada keuntungannya. Saya tidak bosan, malah merasa waktunya kurang. Karena saya biasa sebagai product developer sejati, segala hal yang saya lakukan, hal kecil pun itu dengan mindset product developer, supaya nggak terlalu serius-serius amat, tapi ini realistik dalam pekerjaan product developer. Karena stay at home, tidak jajan, tidak beli di luar, terpaksa saya memasak sendiri setiap hari seperti waktu masa studen di Jerman. Dan teringat, waktu itu pun saya sudah menggunakan prinsip product development. Product development untuk saya itu terdiri dari dua hal. Ada target harus tahu user dan sebagainya. Tapi tentang produk sendiri itu ada materialnya, ada tekniknya, ada segala macamnya. Yang saya sebutkan itu seperti matriks. Jadi kalau kita itu punya pisau, punya kuas, punya cat, punya kayu, bisa membuat sesuatu yang kalau di kayu itu diperbanyak, kayu tua, kayu kecil, kayu apa, matriksnya itu faktornya menjadi lebih banyak, sehingga bisa dikombinasikan menjadi produk banyak. Demikian juga dengan stay at home. Jadi seperti petinju yang tidak bisa tampil, tapi harus latihan sparring partner sendiri di rumah. Saya tidak sering-sering belanja, tapi belanja sekali itu seperti waktu studen di Jerman. Jadi ada tomat, ada sayur, yang lain, dan sebagainya itu komplit tanpa rencana membuat apa. Jadi ketika dibuka, sebagai contoh aja misalnya, oke, gado-gado yang gampang. Ini juga suatu latihan untuk membebaskan pemikiran kita dari stigma, dari dogma, dari resep, atau dari apapun yang kita pelajari waktu kecil. Itu sebagai product developer, kita itu harus free. Ya, jadi artinya jangan terpaku bahwa gado-gado itu adalah dari selada, dari cambah, dari ini, dari itu. Jadi dengan wortel dan buncis dan terong yang dikukus itu pun bisa dengan itu. Jadi di situ seninya sebagai product developer, karena besoknya buncis dan wortel dan sebagainya bisa saya buat ifumi. Ya, tergantung kita dalam matriks dalam kita itu ada sedia apa. Jadi saya juga sedia santan, sehingga siang ini dari bahan yang sama, saya bisa ditambah mungkin daun pepaya atau apa, bisa membuat lodeh. Ya, jadi itu kesibukan-kesibukan yang stay at home, dan kebetulan saya beruntung rumah saya itu 100 meter dari pantai Double Six, yang biasanya saya tidak punya waktu untuk lari-lari, untuk menikmati ya Pak. Ya, jadi setiap hari saya sekarang bisa berolahraga. Artinya kehidupan saya sekarang
lebih sehat dari sebelumnya dan lebih produktif. Ya, itu yang tentang singkat product development. Nah, yang penting tapi sekarang ini adalah saya pesan kepada teman-teman kreatif semua untuk sudah hidup di post-corona world. Karena semua hal akan berbeda. Jadi mindset orang, karakter orang, cara memberi value sesuatu produk, cara yang menentukan buying decision, semua akan berubah. Jadi sebagai contohnya supaya agak jelas, di bidang arsitektur misalnya, kalau sekarang di Jakarta masih marak-maraknya apartemen, gedung tinggi-tinggi, saya nggak tahu arsitek yang untuk kedepannya itu mungkin akan bersiap-siap kecenderungan orang yang mungkin mampu lebih baik rumah yang kecil yang ada halaman, atau kalau apartemen yang ada balkon. Dan ada edukasi skala tentang kebersihan, tentang skala perasaan jijik. Jadi semua yang disentuh itu akan menimbulkan pertanyaan yang dulu enggak. Di ATM, di lift, di pintu, semua agak kaku sekarang memegang. Sehingga ini misalnya mempengaruhi product development di handphone atau di komputer. Jadi nanti mungkin banyak hal-hal yang tidak dengan touch screen, tapi mungkin dengan voice. Atau bahkan kalau Steve Hawking mungkin dengan gerakan mata. Jadi itu jelas sudah ada perbedaan antara di dunia elektronik, di arsitektur. Sekarang misalnya di bidang Indonesian handicraft atau craft yang sangat-sangat booming sekarang sejak 3 tahun terakhir ini, dan masih belum turun seandainya tidak ada corona, adalah barang-barang yang dari natural material, jadi jenis basket dan kap lampu yang dari jerami, dari tali, dari segalanya. Yang sebetulnya ini lagi break di tengah-tengah lagi booming. Tapi ini bukan suatu ramalan yang pasti yang harus dipegang, tapi ini jalan pikiran saya untuk melebarkan cara berpikir kita. Jangan orang yang produksi basket dan kap lampu dari jerami itu membuat model yang varian lebih lain lagi, kemudian tampil dengan karakter yang sama. Karena mungkin aja ada sebagian orang yang jijik, takut karena itu sarang kuman. Ya, jadi berpikir. Saya break dulu Pak. Saya mau nyapa nih teman-teman yang datang, ya Pak ya. Ada tim, thank you udah standby. Randy, Sheila, Novi, Yeni Setiawati, Sulistianing, Tina Rianti, Iren Setiawati, keluarga Danisiha, kemudian SSDJ, Niwayan Putri. Thank you, udah standby. Kembali lagi ke Pak Sony. Tadi Pak Sony bilang bahwa post corona ini satu tantangan bagi desainer atau arsitek, karena nanti mungkin yang touch screen segala macam itu akan harus ditinjau ulang karena orang akan banyak pikir 2 kali untuk menyentuh sesuatu. Jadi mungkin lebih ke voice, ataukah yang dari apartemen tanpa balkon menjadi memilih rumah yang lebih kecil aja, karena kebayang pada saat lockdown ini, kalau nggak ada balkon di apartemen itu kita kayak apa gitu ya Pak ya. Jadi banyak mempengaruhi ke product development gitu. Maaf, silakan Pak, lanjutkan lagi Pak. Ya, jadi untuk bidang saya home accessory mungkin juga gitu. Mungkin tren yang sudah dimulai minimalis atau clean itu akan lebih disenangi dan muncul. Jadi pertimbangan tren itu nanti berdasarkan hal-hal yang dialami dalam masa pandemi ini. Jadi itu
itu yang harus dipikirkan karena di semua bidang yang saya tidak ahli di bidang semuanya itu, tapi mereka masing-masing harus tahu apakah konsekuensinya ini. Ya, jadi lagi-lagi belajar dari mindset dan pepatah Jerman itu, dia bilang jangan melihat hanya sampai di tepi piringmu aja. Jadi harus lebih dari itu. Yeah. Jadi usahakan memikirkan di bidang kalian itu yang kalian buat itu akan berupa apa. Ini belum saya berbicara mengenai ganti profesi ya. Jadi sebelum ganti profesi mungkin aja ganti jadi pembuat masker atau hand sanitizer, itu urusan masing-masing. Tapi yang tetap di bidangnya itu harus memikirkan bidangnya ini itu sudah goodbye, ini sudah masa dikubur, harus ada reinkarnasi baru sesuai dengan medan yang baru. Itu harus dipikirkan supaya tidak kecelek membuat lagi varian option dari model yang pre-corona ditambahkan kok nggak mau. Itu yang pesan saya yang terutama. Kemarin pembicaraan dengan seorang seniman di sini, Pak. Saya tanya apakah masa lockdown ini, pandemik corona ini bisa dianggap sebagai masa kayak renaissance bagi dia gitu ya. Jadi berpikir ulang kembali gitu ya. Kemudian datang dengan sesuatu yang baru yang relevan dengan masa yang pasti akan berubah gitu. Pak melihatnya bagaimana? Apakah betul persis. Ya. Jadi ini adalah masa masa kita ini disisir. Siapa yang bisa survive itu yang bisa mengikuti zaman, permintaan zaman. Jadi siap-siaplah untuk berbahagia menjadi salah satu. Ya, seperti seleksi alam. Ya, ini memang seperti itu ya. Saya juga tidak membahas tentang konspirasi teori datangnya dari mana dan sebagainya. Ini juga ada satu hal yang penting yang karena tema kita mindset itu. Bagaimana bisa berpindah dari situasi bencana menjadi positif. Itu ada syaratnya. Itu seperti halnya saya selalu memakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Ini adalah seperti riset, ya. Jadi kejadian corona ini sudah ada. Saya tidak membicarakan dari mana, siapa yang salah, seharusnya begini. Nah, itu untuk bisa move on, nomor satu adalah harus accepting. Selama kita belum accepting, kita masih ngurundel. Ya, seandainya dulu gini-gini, seandainya. Tapi kita accepting dari, jadi riset nol. Berangkat dari SS-nya sekarang itu. Itu syaratnya untuk bisa berpindah ke positive thinking. Oke. Jadi harus bisa menerima realita ini gitu ya. Baru bisa kita looking forward gitu ya, kita mengantisipasi apa yang akan terjadi setelah corona ini gitu. Iya, karena ada hal-hal yang kita bisa pengaruhi diri kita sendiri supaya tidak tertular ya, itu kita juga membantu masyarakat tidak terjadi itu. Tetapi kalau hal itu tidak bisa kita rubah, kita hindari, itu kita harus accepting dulu supaya bisa move on. Karena output dari bencana itu ada 3 golongan manusia mungkin secara kasar. Yang tidak bisa accepting, dia itu kan sedih, dia itu ngerundel, dia itu mangkel, dia itu depresif, ya bahkan mungkin bunuh diri. Bagaimana situasi positif bisa timbul di dalam lingkungan itu? Jadi karena itu harus accepting dulu. Itu kuncinya. Nah ini kepada teman-teman kalau mau
mengajukan pertanyaan, silahkan, mumpung Pak Sony di sini dan masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Silahkan ditanya, mungkin ada tim mau nanya. Oke, saya sapa dulu beberapa teman yang baru datang. Pak Sepri, thank you udah standby di sini. Kemudian ada Niwayan Putri, SSDJ. Kalau mau nanya silahkan loh. Juno Mahesa, keluarga Danisisa, oke. Ya, kemudian Iren, Erma Sauki, hello. Tina Rianti, oke. Sulistianing Sulis, oke. Yenin Setiawati, Novi Lestari, Sheila, Randy, dan oke. Ini ada dari Jepara Furniture nih Pak. Dia bilang, dia kemarin juga pesannya persis sama seperti ini. Support UMKM Indonesia agar bisa survive di saat pandemi corona ini. Ini UMKM. Ini Pak, gini kemarin ada waktu pembicaraan dengan beberapa dengan beberapa pembicara yang lalu, minggu lalu. Bedanya krisis corona ini dengan Krismon tahun 98. Krismon itu yang langsung lumpuh adalah konglomerasi besar-besar gitu Pak. Sementara yang survive justru UMKM-nya. Gitu, yang menjadi backbone dari ekonomi Indonesia. Nah, sekarang ini di corona ini nggak pandang bulu, semua mau konglomerat mungkin, justru juga yang UMKM yang hidupnya tuh bisa bertahan hanya dalam beberapa hari, beberapa minggu, gitu Pak. Nah, ini bagaimana nih Pak ngelihat misalnya UMKM tadi ada Jepara Furniture Mebel ini bertanya kayak minta dukungan gitu atau minta masukan bagaimana nih UMKM bisa bertahan gitu. Bukan hanya bertahan tapi juga bisa menjadi pemenang gitu ya setelah pada saat corona dan setelah corona. Ya, bantuan itu pasti bentuknya akan sebagai pendampingan, pembinaan dan sebagainya. Yang kebetulan saya juga aktivis dan mensupport BIDO Organization di Bali yang sangat-sangat berkembang dan membantu banyak sekali UMKM. Saya sarankan, jadi ada dua hal. Kalau ada hal-hal yang perlu dengan konsultasi pribadi, mungkin bisa japri saya. Tapi secara generally untuk long term pembinaan pendampingan silakan mengontak BIDO dan menjadi anggota BIDO karena kita mempunyai program sangat-sangat luas untuk UMKM. Boleh disebutkan Pak, BIDO itu singkatan dari apa? Mungkin teman-teman ingin tahu ya. Ya, cerita singkatnya BIDO itu lahir atau dilahirkan setelah kasus bom di Bali yang waktu itu juga UMKM sangat mati sehingga dibentuk Bali Export Development Organization. Dalam perjalanannya BIDO itu berkembang tidak hanya mendampingi UMKM dari Bali tetapi juga di luar Bali. Bahkan BIDO mendapat kehormatan dan kepercayaan besar sekali dari ILO, itu dari International Labour Organization. Ya, itu ditunjuk menjadi penyelenggara pelatihan SCORE, yaitu adalah penataan dan manajemen pabrik atau usaha. Itu programnya sangat luas, bahkan ada tidak di Bali tetapi juga di Flores, di mungkin sekarang sudah di Sumatera, atau ada juga program-program disponsori oleh Sampurna dengan dana yang besar dan membantu banyak sekali UMKM dari seluruh penjuru, dari Blora, Solo, Bali, dari Palembang, Medan, dan sebagainya. Jadi mungkin saya anjurkan kalau ada UMKM yang ingin mendapat bantuan dan bimbingan, alamat yang paling tepat untuk long term secara formal juga
dengan menjadi anggota BIDO. Ini juga kita mendapat support dari semua ITPC, kedutaan dan sebagainya, sehingga setiap kali ada event atau pameran di luar negeri dimanapun kita mendapat jatah untuk mendapatkan space, ya. Tapi tidak berarti mendapat support semua biaya dengan keberangkatan barang dan sebagainya. Tapi biasanya kan untuk mendaftar pameran tidak gampang. Kita udah disediakan space-nya dan kita bagi-bagikan kepada yang berminat. Oke, oke. Jadi itu masukan dari Pak Sony kepada para UMKM, khususnya ini yang tadi bertanya Jepara Furniture Mebel. Oke, Pak, ini kalau misalnya gini Pak, ini sekarang ini kan desainer gitu ya. Dengan corona ini banyak sekali yang proyek-proyeknya ditunda gitu ya, arsitek gitu segala, apakah itu desainer interior ataukah itu produk ya, furniture dan lain-lain, itu semua kita banyak yang dipending atau bahkan dibatalkan gitu. Nah, inikah saatnya bagi kita untuk melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru? Oke, yang tadi sebenarnya udah disebutkan oleh Pak Sony, tapi saya ingin Pak Sony mengelaborate lagi gitu supaya teman-teman bisa dengar yang lebih relevan dengan zaman setelah Corona, sehingga ya itu relevansi menjadi sangat penting. Jadi jangan sampai yang tadi ya, yang sekarang orang mikir dua kali kalau untuk megang sesuatu gitu ya. Nah, kita bikin sesuatu yang bisa menjawab kebutuhan post-corona. Gimana? Ya, jadi menurut saya tidak semuanya itu harus membuat yang baru. Jadi saya berangkat dari realita, ada proyek yang sedang berjalan, kemudian terpending. Tidak mungkin membuat suatu konsep, saya tidak tahu sejauh mana proyek itu atau konsep itu sudah berjalan, baru konsep atau sudah pembangunan atau bagaimana. Tapi akan sangat-sangat dihargai kalau kita itu tidak rebahan menunggu sudah mulai jalan, melanjutkan lagi. Tapi berpikir, menganalisa, mereview konsep proyek itu apakah masih relevan. Jadi kita membuat revisi. Walaupun itu juga berbeda-beda, kita entah posisi di dalam proyek itu sejauh mana. Tapi apapun, kan ada misalnya kontraktor utama, dia mungkin mempunyai lebih banyak kebebasan menentukan, ada yang subkontraktor. Tapi kalau ada muncul dari sub atau kontraktor utama pun, dengan suatu pemikiran merevisi atau memberikan usul perubahan pada proyek itu pasti akan dihargai sangat tinggi. Jadi kita tidak jauh-jauh membuat produk baru, kita kan membuat yang setengah mateng ini gimana? Ini mau diteruskan menjadi mateng atau matengnya itu bentuknya gimana? Kalau dulu rencana tidak pakai kuah, sekarang pakai kuah. Kalau dulu hanya bikin telur dadar, mungkin sekarang fuyung-hai, harus bikin sausnya. Ya, jadi proyek hotel, proyek bar, restoran itu pun juga begitu. Jadi bagaimana pengaturan tempat duduknya? Bagaimana jarak masing-masing atau sirkulasi udara? Ini sebelum saya lupa, bukannya saya maha tahu ya, sebetulnya maha tahu itu Google. Jadi zaman sekarang ini kita sangat dienakan daripada waktu zaman saya masih kecil itu. Kita tidak harus pintar, tapi kita harus pinter-pinter cari di mana solusinya. Artinya, coba masukin keyword yang benar. Trend forecasting after pandemic coronavirus. Misalnya gitu aja. Pasti setengah tahun nggak cukup pelajarin itu untuk bidang kalian. Jadi sebetulnya seperti itu. Saya tidak ahli di setiap bidang itu.
Jadi intinya bahwa ini kita tidak bisa berdiam diri aja, nunggu pasif gitu. Kita harus aktif ya, harus proaktif gitu ya kan, menyongsong mengisi dan menyongsong masa ini, masa depan ini ya, masa yang setelah corona ini gitu. Jadi dengan sesuatu, dengan bisa mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan setelah ini gitu ya, dengan tadi mengetahui trend forecasting. Kemudian juga solusi-solusi yang bisa kita gali sendiri gitu ya Pak. Ya betul, dan itu pun tergantung kalau jalannya lancar, itu pun suatu proses yang bisa merubah suasana bencana depresi menjadi suasana yang penuh harapan, penuh entusias, bahkan akan terjadi kebahagiaan setiap hari setiap kita menemukan suatu perbaikan dari itu. Jadi ini bisa kecanduan kedua arah. Ada kecanduan yang negatif, tiap hari lihat angka kematiannya itu naiknya 15 atau 19. Atau kita membuat tiba-tiba, ini satu contoh misalnya ya, saya kan ada kafe di sini yang disewakan, kemudian penyewa kafe itu mendapat selebaran dari Banjar, minta disediakan tempat. Oke, tadi agak hilang. Ya, ada hilang ya, sorry. Oke, sebelum Pak Sony melanjutkan, saya mau menyapa nih teman-teman yang datang di sini. Oke, ada Aquila Mitrian, dia Wahyudi, thank you udah datang. Francisca Ileana, dia Ayu, Nopi Lestari, Yeni Setiawati, Aqualimiko, kemudian ada, ya itu Jepara Furniture Mebel, standby terus Pak. Ada Juno Mahesa. Tadi saya lihat ada dari Vivere, say hello, Pak Mas Ari Kurniawan. Say hello ke Pak Sony juga. Pak, tadi ini maaf agak sedikit motong, tapi gini, ini pertanyaan terakhir Pak, karena udah jam 5, udah sejam kita tanpa terasa. Ada words of wisdom dari Pak Sony untuk di-share kepada teman-teman nih mengenai sesuai dengan topik nih, positive mindset gitu ya saat krisis ini. Ya mungkin kalau bicara soal wisdom adalah positioning diri kita sebagai bagian dari alam semesta itu, bahwa kita juga alam semesta, mikrokosmos. Jadi kita itu space, bukan binatang atau halilintar yang ada di dalamnya. Jadi kita itu tidak bergeming. Apapun yang terjadi, ya memang siklus hidup itu ada gunung meletus, ada banjir, ada ini. Walaupun banjir di Jakarta lain ya, halnya mungkin bisa dihindar. Tapi maksud saya bencana alam, siklus hidup itu up and down, tapi alam space, alam itu tidak berubah walaupun ada hujan lebat, biarkan itu terjadi karena juga semuanya itu akan berakhir. Nah, wisdom yang selanjutnya itu adalah bersiap-siaplah kalau ini sudah berakhir, karena kalau tidak bersiap-siap kita akan sangat ketinggalan. Jadi memang kita harus melepaskan diri dari keseharian manage rumah tangga, pekerjaan, dan company-nya itu memang setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau bisa di atas, di luar itu, bersiap-siaplah sekarang untuk masa setelah itu buka. Bayangkan kamu ingin di posisi mana, gitu aja.
Kalau kamu ingin di pole position, lakukan itu. Ya.